Selamat datang di channel YouTube Kebanggaan Kediri Agelen bersama saya Ulfa Merdeka kali ini, dan ada yang spesial di tayangan kita kali ini. Dan siapakah dia? Siapakah beliau yang akan mengisi acara kita dan juga konten kita kali ini? Ini dia. Baiklah, kita hari ini memang ada special guest yang tidak biasa, dan malah beliau ini meminta untuk masuk di podcast kita gitu loh. Jadi satu hal yang luar biasa sekali. Saya hari ini bersama dengan Bapak Sidesa Songko. Beliau adalah General Manager PT Pertamina Persero Mor 5 Jatim Balinus. Bapak, satu kehormatan Anda bisa hadir di sini di channel YouTube kami, yaitu Agelen, Pak, namanya. Ini adalah salah satu channel YouTube yang akan nanti mengakomodir teman-teman dari komunitas, mungkin dari UMKM, kemudian juga para seniman dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan beliau. Pak, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Boleh lepas masker loh, Pak, biar mungkin saya bisa melihat kegantengan Bapak. Tepuk tangan untuk Sidesa Songko. Saya lebih enaknya panggilnya Pak Sas saja ya. Ya, boleh. Pak Sas baru gowes dari Surabaya ke Kediri hari ini. Capek, Pak? Baru mau rencana gowes besok. Saya pikir dari Surabaya ke Kediri hari ini gowes, dan beliau ini adalah salah satu saya boleh bilang saya expert di bidang golf. Waduh. Baru belajar, Mbak. Udah lama tapi dapat hadiahnya banyak juga ya, Pak ya. Ya sedikit-sedikit aja. Gak banyak sekali sih. Saya ketemu Pak Sas ini kurang lebih mungkin insya Allah 2 kali. Tapi 1 kali itu kita virtual event, Pak. Cuman dalam satu ruangan. Nggak sempat ngobrol lebih jauh. Tapi saya cukup mengenal Bapak. Alhamdulillah. Bisa satu meja hari ini merupakan privilege untuk saya juga. Perkenalkan Pak, saya Ulfa namanya. Biasa dipanggil kita Willy, Pak, kadang-kadang. Pak, selamat juga Pak, sudah kemarin sudah melaksanakan peresmian TBBM di Labuan Bajo. Betul. Dan beliau ini adalah salah satu alumni dari TS, Teknik Elektro. Teknik Elektro. Kok bisa jadi GM padahal di sales loh, Pak? Agak sedikit melenceng, Pak. Teknik ke sales, kenapa, Pak? Kok bisa? Ya, sebetulnya kalau kita melihat di sisi Pertamina itu untuk technical, di level technical memang kita di awal-awal masuknya itu di bidang IT. Pada saat tahun berjalan kami mendampingi teman-teman user, dalam hal ini teman-teman sales maupun teman-teman S&D dalam mengelola salesnya menggunakan IT. Nah, dari situ kami mempunyai kemampuan, pengetahuan dalam hal proses bisnisnya, dan akhirnya kami ditarik untuk bisa menjadi bagian dari mereka. Kemudian kalau di level yang lebih tinggi lagi di manajemen, itu kemampuan seseorang sudah diminta untuk lebih mengatur dari sisi sales maupun dari sisi penyaluran agar tetap aman supaya tidak terjadi kekosongan. Demikian kira-kira gambarannya. Berarti bisa aja Pak ya, chance-nya untuk teman-teman teknik bisa menjadi GM juga bisa ya Pak? Pada dasarnya pada saat di level manajemen, kemampuan dan pengalaman itu yang akan menjadi dasar untuk bisa memimpin. Berarti kalau saya tangkap berarti Pak Sas ini merupakan sosok yang multitasking, apapun bisa dikerjakan. Ya sedikit banyak lah, nggak terlalu banyak sekali sih. Tetap down to earth ya. Beliau suka olahraga, dan beliau sebelum ada di Mor 5 yaitu merupakan GM di Mor 7 Sulawesi, betul ya Pak ya? Betul. Akhirnya bisa kembali ke Surabaya. Ya. Apakah dulu juga lahir di Surabaya? Ya betul, saya lahir di Surabaya. Saya lahir di daerah Perak namanya, Tanjung Raja. Mulai dari lahir TK, SD, SMP, SMA, kuliah juga di Surabaya, sampai akhirnya melamar ke Pertamina, dites di daerah sana itu Gunung Sari di Patajasa, nah akhirnya ditempatkan di Balikpapan. Pertama saat itu. Kemudian kembali lagi ke Surabaya. Ya, jadi dalam perjalanan saya itu sudah beberapa kali berkeliling Indonesia itu ya. Jadi mulai dari Balikpapan, Palembang. Yang ketiga saya sudah pindah ke Surabaya juga. Jadi di tahun 2003 saya sudah di Surabaya, tapi pada saat itu saya memang di IT. Setelah itu baru
di 2007 kami masuk ke bisnis. Oke. Ya, di domestik gas. Di Domgas. Nah, dari situ 3 kali menjadi manajer di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, 2015 saya kembali ke Jawa Timur ya, untuk yang kedua kalinya. Kemudian di 2016 saya ke Medan, 2,5 tahun. Ke Jakarta lagi jadi manajer, cukup sekitar 7 bulan. Nah, pada saat dari Jakarta pindah ke Sulawesi. Jadi GM itulah di tahun 2020 Februari, dan hanya 6 bulan pindah ke Surabaya lagi untuk yang 3 kalinya. Lebih dekat ya Pak Surabaya? Ya, sebetulnya bersama keluarga. Surabaya sudah tidak asing lagi sih, jadi saya cukup banyak mengenal teman-teman maupun areanya. Jadi satu hal yang paling ini Pak, yang saat itu challenging banget di mana Pak? Iya, sebetulnya saya kalau bicara masalah daerah, Sulawesi itu daerah yang belum pernah saya sentuh sebelumnya. Oke. Jadi ketika saya jadi GM di sana, ya saya harus mengelilingi wilayah Sulawesi meskipun dalam masa pandemi ya. Oke. Dan akhirnya dari sekitar 19 depot di seluruh Sulawesi, saya berhasil kurang lebih kira-kira hampir sekitar 16-an gitu. Bisa saya kunjungi. Itu lumayan, wilayahnya juga cukup jauh dan cukup menantang. Pernah pengalaman juga Pak di sana di Bau-Bau Pak. Waktu itu lagi peresmian TBBM, saya juga ada di sana saat itu. Menyenangkan sekali. Jadi naik pesawatnya dari Makassar dulu Pak. Betul. Baru naik pesawat kecil ke Bau-Bau beberapa jam. Cuman memang banyak sekali experience yang bisa didapat, terutama juga nanti semoga ini bisa menginspirasi kepada rekan-rekan viewers. Semoga aja begitu Pak. Hari ini saya itu sebenarnya pengen banyak tanya mengenai banyak hal mengenai Pertamina tersendiri. Yang lagi viral, yang lagi booming, Pertashop Pak. Sebenarnya apa itu Pertashop? Boleh jelaskan? Jadi Pertashop itu merupakan outlet Pertamina, ya, yang saat ini memang sedang kita galakkan karena kita tahu bahwa sudah mulai banyak pesaing yang masuk di wilayah khususnya regional Jatim Balinus untuk menjual produk yang hampir sama dengan Pertamax ya. Sehingga mau tidak mau ketika kita sudah banyak mengalami persaingan ya di kompetitor itu, maka kita harus bergerak untuk bisa memperkuat jaringan kita. Inovasi juga ya Pak ya. Jadi Pertashop itu merupakan satu langkah yang harus kita lakukan ketika daerah kita sudah mulai banyak yang masuk pesaingnya. Sampai saat ini menurut Bapak sudah efisien belum untuk sosialisasi dan juga edukasi kepada mitra? Jadi sejauh ini saya kira sudah mulai banyak komunitas atau sosialisasi yang kita lakukan, termasuk dengan teman-teman perbankan, teman-teman teman-teman real estate, ya, kemudian kelompok-kelompok di sosialisasi untuk pemerintahan juga kita lakukan, dan tentu akan kita terus kita lakukan karena kita harus masuk ke wilayah-wilayah yang belum kita tersentuh, misalnya di pedesaan. Baik. Anak desa Pak, saya juga Pak. Merasakan jauhnya kalau kita cari BBM Pak. Saya harus sedikit cerita, saya harus perjalanan itu kurang lebih 30 menit kalau PP. SPBU. Jadi Pertashop ini berarti untuk desa, istilahnya one village, one outlet. Begitu ya Pak ya. Jadi sebetulnya untuk wilayah Jawa Timur ini karena termasuk dalam wilayah daerah bersaing, maka di awal-awal memang kita masuk ke pedesaan, ya, termasuk daerah Bali, NTB, NTT. Namun karena Jawa Timur lebih banyak pesaing yang masuk, maka kita akan masuk di seluruh wilayah, bukan hanya pedesaan. Kota pun kita masuk, ya. Jadi siapa saja yang akan berminat menjadi investor Pertashop akan kita kasih kesempatan, bahkan kita permudah. Menurut saya selama saya bekerja di Pertamina, saat inilah untuk bisa menjadi mitra Pertamina yang termudah untuk aksesnya.
Untuk ya, akses dalam ya, arti akses kata, dalam arti kita mau mendaftar, ya. mau memproses itu kita cepat. Oh, skema untuk menjadi mitra Iya, itu ya cepat. Pak ya. Jadi barang siapa di wilayah daerah Kars dan Kediri ini yang punya tanah yang memang tidak dipakai, tidak dimanfaatkan, maka saya usulkan untuk bisa dijadikan Pertashop. Oke. Karena tim kami akan melakukan survei apakah tempat itu menjadi layak untuk dijadikan Pertashop atau kita cari alternatif lain yang lebih layak. Tapi kesempatan untuk menjadi mitra itu sangat terbuka lebar. Siapa saja? Siapa saja. Baik petani, pedagang, tidak ini semua, ya Pak ya. Semua kita beri kesempatan. Tidak Jadi ini ada pengecualian. dalam rangka untuk mencapai target yang kita ingin kita capai itu cukup besar, maka kita harus mencari atau membuka seluas-luasnya. Respon dari masyarakat juga Pak mengenai sosialisasi pertama saat ini sudah launching Pertashop sendiri daerah Surabaya atau mungkin daerah-daerah yang mungkin desa, itu bagaimana Pak sejauh ini menurut Bapak? Sejauh ini cukup baik. Jadi menurut saya masyarakat itu selama ini mungkin belum sampai tersosialisasi ke wilayah-wilayah yang daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang jauh dari kota itu ya. Tentang informasi ini. Dan kalau menurut saya dengan adanya pembiayaan yang dari perbankan itu mereka sangat bersemangat untuk bisa membuka Pertashop di wilayah-wilayah tersebut. Gitu. Oke. Iya. Kalau sudah buka Pak, kira-kira kalau mungkin kita punya beberapa modal atau mungkin bisa dibilang kita bisa menjadi mitra. Lalu apa sih Pak keuntungan untuk kami? Seandainya nih, saya juga salah satu mitra, calon mitra. Kira-kira apa Pak keuntungannya spesifik untuk kami? Ya, jadi pertama mitra Pertashop itu mendapat margin lebih besar daripada SPBU. Seperti apa Pak itu? Ya, besarnya Rp850 marginnya per liter untuk Pertamax ya. Sedangkan kita tahu bahwa di mana-mana kalau kita membangun sebuah tempat pengisian BBM itu biasanya akan diikuti oleh masyarakat lain yang akan menjual komoditas yang lain. Misalnya di sebelah kanan kiri akan ada restoran atau mart atau penjualan barang-barang, itu biasanya akan diikuti itu. Jadi dia akan membuka sebuah tempat itu menjadi daerah yang lebih ramai dan lebih bisa digunakan untuk adanya transaksi-transaksi antar masyarakat gitu. Iya. Berarti memang ada simbiosis yang bisa untuk ini ya Pak ya. Iya. Akhirnya banyak warga juga yang akhirnya membuka usaha di samping Pertashop nantinya. Amin gitu. Baik. Untuk keuntungan Bapak mungkin sudah menjelaskan secara tersirat bahwa margin revenue itu pun juga akan didapat oleh mitra pun spesifik bagus jangka panjangnya bagus gitu loh Pak. Jadi bukan hanya bagus di awal tapi juga untuk jangka panjang. Kurang lebih gimana Pak gambarannya? Jadi gini, kalau menurut analisa saya, brand Pertamina ini kan sudah dikenal oleh masyarakat. Ya. Jadi di beberapa lokasi yang kita buka, penjualan Pertashop itu bisa mencapai per hari sampai di atas 1.000 liter. 1.000 liter. Untuk maksimal kita agar margin itu kembali atau mungkin bagus untuk penjualannya itu di angka berapa Pak? Jadi minimalnya harusnya 500 kah? 400 kah? 400 liter. Itu udah bagus. Iya. Tapi juga sejauh ini ada yang sampai 1.000. Iya, ada yang lebih dari 1.000. Oke. Jadi 2 kali lipat Pak. Kita berarti yang penting dalam hal memilih lokasi itu harus cermat. Mana lokasi-lokasi yang memang ramai dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oh baik. Oke baik, saya sudah menangkap nih. Berarti jangka panjang untuk bisnis ini pun juga bagus. Kemudian juga modal yang dikeluarkan oleh calon mitra pun cukup tidak terlalu banyak Pak. Jadi untuk membeli modulnya sendiri sekitar 250 juta. Start from ya Pak ya. Jadi tinggal kalau kita bicara investasi, sebetulnya untuk lokasi itu tidak harus beli juga, bisa sewa juga. Dan kalau misalnya kita punya lokasi yang kita miliki sendiri kan jauh lebih murah dan jauh lebih cepat dalam pengembalian bisnisnya itu.
Kalau saya yang paling saya garis bawahi Pak, ketika ada Pertashop itu kan untuk bisnis juga bagus, dimana di bidang minyak, BBM segala macam, itu yang digaungkan itu selalu bilangnya modal kecil Pak. Modal kecil, kemudian juga saya mendengar bahwa seluruh tenaga yang dibutuhkan untuk bekerja di tempat tersebut adalah orang-orang terpilih juga yang nantinya juga akan didampingi untuk SOP, baik juga untuk pelayanan seperti itu. Memang betul Pak? Ya, jadi nanti ketika seorang investor sudah terpilih menjadi investor Pertashop, maka mereka memiliki operator. Operator itu tentu akan kita latih. Jadi dengan tenaga-tenaga berpengalaman, mereka akan mendapat pengetahuan yang cukup signifikan mengenai pengoperasian maupun mengenai aspek safety-nya. Sehingga dari sisi itu masyarakat melihat bahwa apa yang dilaksanakan Pertamina ini juga menjadi produk yang cukup aman dibeli oleh masyarakat. Karena aspek-aspek yang sudah diajarkan cukup lengkap gitu. Baik, jadi dari mulai skema, kemudian proses perizinan pun juga sederhana Pak. Yang saya tahu perizinan cukup minta rekomendasi dari desa. Sesederhana itu ya Pak ya. Baik. Kemudian juga untuk perangkatnya Pak, perangkatnya apakah juga akan disediakan atau bagaimana dari Pertashop sendiri? Iya, perangkat itu yang 250 juta itu termasuk di dalamnya kan dispenser. Baik. Jadi nanti mereka tinggal menebus BBM di bank, nanti akan dikirim. Semudah itu? Iya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk rekan-rekan semuanya berbisnis, calon mitra kami yang mungkin nantinya juga punya prospek untuk jangka panjang. Yang di bidang lain Pak, kalau di desa itu kan paling tidak banyak yang petani sama pedagang. Ini prospek bisnis yang lain di bidang BBM juga bisa gitu. Yang penting syaratnya tanah itu minimal sekitar 200 meteran ya. Lebih di situ bisa masuk mobil tangki untuk mensuplai ke sana, karena kita tahu bahwa lokasi yang akan dituju itu memang biasanya lokasinya cukup jauh dan mobil tangki harus bisa masuk. Ada surveinya juga ya Pak ya? Ya, ada surveinya. Oke Pak, kita mau minum dulu Pak, saya aus nih Pak, karena gelas saya baru. Mak saya baru Pak. Ini air asli Kediri Pak, bisa bikin awet muda dan juga kaya raya. Amin. Awet muda kaya raya. Bapak, saya boleh tahu usia Bapak berapa sekarang? Tahun ini 55. Saya nggak percaya Pak. Bapak itu terlihat seperti 33 lah. Amin, kita amini aja. Yang penting badan sehat. Sehat, amin. Hatinya ayem Pak. Oke, mengenai Pertashop mungkin juga bisa dicari login saja di www.pertamina, nanti langsung ada di situ nanti Pertashop, Pertamina Pertashop. Kemitraan.pertamina.com. Kemitraan nanti langsung Bapak dan Ibu atau mungkin calon mitra juga bisa langsung mengetahui bagaimana skema dan juga prosesnya seperti apa. Dan ini pun lumayan untuk bisnis ke depan dan juga jangka panjang ya kan. Terus Pak, saya juga ingin tanya Pak, untuk targetnya sih sebenarnya seperti apa sih Pertashop sendiri? Jadi Pak, tahun ini kita diminta oleh pemerintah itu membuka sekitar 12.000 outlet. Sedangkan kami dari Regional Jatim Balinus mendapat target sekitar 2.400. Kurang lebih di 2 bulan pertama kemarin, Januari Februari, kita sudah ada sekitar 200 atau sekitar 2.200 lagi yang belum. 2.200 itu kalau dibagi 10 bulan berarti sekitar 220 outlet Pertashop yang harus terbangun. Artinya sekitar 7 outlet yang harus dibangun setiap hari atau dioperasikan setiap hari yang baru. Sejauh ini sudah bagus untuk perkembangannya. Untuk dari sisi 2 bulan pertama ini kita harus menggenjot lagi untuk yang 10 bulan terakhir ini. Ya, supaya bisa mencapai target. Kalau bisa melampaui target Pak, berarti kita bisa lebih. Biasanya gini, memang di awal-awal itu cukup berat dari sisi penyiapan lahan maupun infrastruktur seperti mobil tangki dan lain-lain. Tapi kalau sudah tersedia itu semua makin cepat gitu. Tinggal reputation aja ya Pak ya. Jadi masyarakat itu sekarang melihat begini. Pertama mereka agak ragu, tapi begitu banyak mereka mulai langsung tertarik berlomba-lomba. Tapi sebetulnya yang diuntungkan adalah masyarakat yang sudah lebih awal untuk bisa melakukan investasi ini, karena mereka sudah bisa
paling tidak mendapatkan throughput yang cukup besar. Iya. Karena sebelum ada pesaing. Oke. Yang kedua, dia juga bisa mendapatkan lokasi yang mereka inginkan sejauh ini yang cukup potensial. Itu keuntungan kalau investasi pertama. Nah, kalau ngomongin investasi sudah mungkin sudah kita jelaskan juga di sini, ternyata juga banyak sekali advantage atau mungkin juga keuntungan untuk seluruh mitra. Nah, Pak, yang saya selalu pertanyakan, kenapa harus cuman Pertamax saja, Pak? Ya, jadi karena Pertamax itu adalah